Belakangan ini kita sering banget ya dengar soal ekonomi kreatif Indonesia yang lagi naik daun, tapi pernah kepikiran nggak sih siapa sebenarnya kekuatan rahasia di baliknya? Nah, jawabannya ada di anak-anak mudanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana mereka bisa jadi motor penggeraknya, apa aja tantangannya, dan yang paling penting ada loh peta jalan yang disiapin buat nuntun mereka ke masa depan. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Kalau kita ngomongin masa depan ekonomi Indonesia, siapa sih pahlawan yang bakal jadi andalan kita? Nah, jawaban dari pertanyaan ini, nih yang bakal jadi benang merah pembahasan kita kali ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita kenalan dulu yuk sama pemain utamanya. Siapa sih sebenarnya yang jadi the driving force di balik semua kreativitas ini? Dan ya, tentu saja, mereka adalah para milenial dan Gen Z. Ini generasi yang melek mata udah ada internet kan? Mereka tumbuh besar di tengah kemajuan teknologi. Jelas ini bikin cara mereka mikir, kerja, dan berkreasi itu beda banget. Unik. Mereka itu bukan cuma pakai teknologi, tapi udah jadi arsiteknya, yang ikut ngebangun dunia digital itu sendiri. Coba deh kita bedah kekuatan super mereka. Pertama, udah pasti kefasihan digital. Buat mereka, media sosial itu ibarat taman bermain, udah jago banget. Terus kreativitasnya itu loh, nggak ada matinya, idenya ada aja yang segar. Mereka juga asik banget diajak kolaborasi, gampang adaptasi sama hal baru, dan ini nih yang keren, mereka punya kesadaran sosial yang tinggi. Ini nih paket komplit yang bikin mereka pas banget jadi pemimpin di ekonomi kreatif. Nah, kutipan ini ngena banget ya. Intinya gini, pola pikir mereka tuh udah geser. Bukan lagi nyari kerja, tapi justru nyiptain kerjaan. Lewat apa? Ya lewat bisnis kreatif mereka. Mereka ini adalah generasi entrepreneur baru, yang nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga buka peluang buat orang lain. Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang kita lihat lapangan mainnya. Di mana sih semua aksi kreatif ini terjadi? Pemerintah punya loh definisi resminya. Sederhananya gini, ekonomi kreatif itu bukan cuma soal seni atau hiburan ya, tapi lebih ke gimana sebuah ide, sebuah gagasan diubah jadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Gimana imajinasi bisa jadi duit. Keren kan? Dan lapangan main ini tuh ditopang sama yang namanya Industri 4.0. Anggap aja ini kayak toolkit canggihnya. Ada AI, ada Internet of Things, Big Data. Nah semua ini jadi senjata buat para kreator muda buat ngewujudin ide-ide gila mereka. Jauh lebih cepat, lebih pintar, dan lebih efisien dari generasi sebelumnya. Dan lihat deh, lapangannya ini luas banget. Ada 16 subsektor resmi loh. Mulai dari yang nge-tech banget kayak bikin game dan aplikasi, sampai yang kental sama budaya kita kayak kuliner, fashion, dan seni pertunjukan. Artinya apa? Peluangnya itu terbuka lebar banget. Tapi, yang namanya juga perjalanan nggak mungkin lurus-lurus saja kan? Tentu ada rintangannya. Ada tantangan beneran yang harus mereka hadapi di lapangan. Dan ini tantangannya nggak main-main loh. Coba bayangin, persaingan di dunia digital itu kan ketat banget. Terus mau cari modal seringnya susah. Infrastruktur internet juga belum rata di semua tempat. Belum lagi urusan birokrasi yang kadang ribet dan ya jujur aja pengalaman bisnis yang masih minim. Ini semua tantangan yang real banget. Tapi, di tengah semua tantangan itu, ada kabar baik. Ada secercah harapan. Ternyata, pemerintah nggak tinggal diam. Mereka udah nyiapin semacam peta jalan, sebuah strategi, buat ngebantu anak-anak muda ini ngadepin semua rintangan tadi. Nah, kayak gimana sih bentuk peta jalan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng rencana mainnya. Jadi, peta jalan ini tuh beneran ada dokumen resminya, yaitu Peraturan Presiden atau Perpres nomor 142 tahun 2018. Jadi ini bukan cuma omongan doang ya, tapi beneran rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional yang berlaku dari 2018 sampai 2025. Rencananya ini dibagi jadi dua fase. Fase pertama, di tahun 2018 sampai 2019, itu fokusnya buat bangun pondasi. Nah, fase kedua, yang lagi kita jalanin sekarang sampai 2025 nanti, ini fase buat ngebut, akselerasi, dan pertumbuhan. Jadi kelihatan kan, ini pemikirannya jangka panjang. Isi peraturannya ini sebenarnya lengkap banget, tapi biar kita gampang ngertinya, kita fokus ke satu bagian yang paling penting buat para kreator muda, yaitu soal pemberdayaan manusianya atau insan kreatifnya. Nah, detailnya begini. Di fase pertama, tujuannya gimana caranya biar gampang bikin lembaga pendidikan di bidang ekonomi kreatif. Lanjut di fase kedua, lembaga-lembaga ini dikembangin di daerah-daerah yang potensinya tinggi. Dan yang paling penting, ada penanggung jawabnya yang jelas, mulai dari kementerian terkait sampai badan ekonomi kreatif. Terus gimana caranya? Rencananya ada langkah-langkah yang konkret banget. Pertama, bikin kurikulum yang standarnya internasional.
Kedua, ngajarin yang namanya design thinking. Ini cara berpikir kreatif buat mecahin masalah di sekolah-sekolah formal. Dan ketiga, ini yang krusial nih, nyambungin lulusannya langsung ke industri kreatif. Oke, kita udah lihat nih siapa pemainnya, di mana lapangannya, apa aja rintangannya, bahkan udah ada peta jalannya. Terus, kesimpulannya gimana soal masa depan kreatif Indonesia? Intinya gini, kita punya bahan bakar yang luar biasa, yaitu potensi anak-anak muda kita. Tantangannya emang nyata dan nggak gampang, tapi yang paling penting kita nggak jalan dalam gelap. Udah ada peta jalan, ada strategi yang disiapin buat jadi panduan. Petanya udah ada di tangan kita semua, dukungannya lagi disiapin. Sekarang, bolanya ada di kalian, para kreator muda Indonesia. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, ide kreatif keren apa yang bakal kalian wujudin selanjutnya?